Seorang ibu di Medan disebut tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Namun di balik meja otopsi, tubuh korban justru membuka cerita lain. Luka yang terlalu terarah, waktu kematian yang tidak sejalan, dan satu temuan krusial yang luput dari perhatian awal. Sidik jari orang dewasa ditemukan pada senjata pembunuh. Bukan milik anak, melainkan milik ayah korban sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu malam itu? Dan siapa yang selama ini dilindungi oleh narasi sederhana? Simak kisah selengkapnya sampai akhir, karena setiap detiknya penuh dengan fakta yang mengejutkan. Dan tulis di kolom komentar, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut. Jenazah itu tiba di ruang forensik saat pagi belum sepenuhnya terang. Aku masih ingat betul bagaimana kantong jenazah berwarna hitam diletakkan perlahan di atas meja stainless. Nama pada label tertulis jelas Faiza Soraja, perempuan, usia 42 tahun. Dugaan awal korban pembunuhan oleh anak kandung. Kasus ini sudah ramai, bahkan sebelum aku membuka kantong jenazahnya. Sebagai dokter forensik, aku terbiasa menghadapi kematian dalam berbagai bentuk. Namun setiap tubuh selalu membawa cerita sendiri. Tugasku bukan menghakimi, bukan juga mengikuti opini publik, melainkan mendengarkan apa yang disampaikan tubuh itu secara medis. Aku menarik napas, mengenakan sarung tangan, lalu membuka resleting kantong jenazah perlahan. Wajah Faiza terlihat pucat, tidak ada raut marah, tidak ada ekspresi tegang, matanya terpejam setengah, seperti seseorang yang sempat terkejut namun tidak sempat melawan lama. Aku memperhatikan leher, dada, dan lengan atasnya. Dari pemeriksaan luar saja, aku langsung tahu ini bukan kasus sederhana. Luka tusuk terlihat lebih dari satu, bukan tusukan asal, melainkan terarah. Aku mencatat posisi luka dengan teliti. Arah tusukan sebagian besar lurus, dengan kedalaman yang konsisten. Ini pentin. Kekuatan dan sudut tusukan seringkali memberi petunjuk tentang siapa pelakunya. Dalam benakku, muncul pertanyaan yang belum ingin kuucapkan. Apakah seorang anak seusia itu mampu menghasilkan luka seperti ini dengan kontrol yang begitu rapi? Aku melanjutkan pemeriksaan tanpa terburu-buru. Tidak ada luka sayat di tangan yang menunjukkan perlawanan panjang. Namun ada bekas luka kecil yang tampak seperti upaya menahan dorongan dari jarak dekat. Ini menandakan korban mengenal pelaku, atau setidaknya tidak langsung merasa terancam sejak awal. Penyidik sempat masuk ke ruang observasi dan menatapku dari balik kaca. Aku tahu mereka menunggu kesimpulan cepat. Kasus yang melibatkan anak selalu sensitif. Banyak pihak ingin semuanya selesai tanpa gelombang lanjutan. Tapi tubuh di depanku tidak mengenal kata cepat atau lambat. Ia hanya jujur. Saat pemeriksaan berlanjut ke bagian dalam, kecurigaanku semakin kuat. Jalur luka tidak acak. Beberapa tusukan mengenai area vital dengan presisi. Ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ada jeda, ada kontrol. Aku berhenti sejenak, memastikan pikiranku tetap objektif. Aku tidak boleh membiarkan asumsi memimpin. Aku menutup pemeriksaan sementara dan menuliskan catatan awal. Di kolom kesimpulan, aku sengaja tidak menuliskan penyebab secara spesifik. Aku hanya menulis bahwa diperlukan analisis lanjutan terhadap alat yang digunakan dan kecocokan luka dengan kronologi yang disampaikan penyidik. Sebelum jenazah dibawa ke ruang pendingin, aku berdiri beberapa detik lebih lama. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kasus ini terlalu cepat diberi label, terlalu cepat diarahkan pada satu pelaku. Pengalamanku mengajarkan, ketika sebuah kasus terlihat terlalu rapi sejak awal, biasanya ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Aku melepas sarung tangan dan mencuci tangan lebih lama dari biasanya. Di luar, suara aktivitas rumah sakit berjalan normal. Namun di dalam kepalaku, kasus Faiza Soraya baru saja dimulai. Apapun hasil akhirnya nanti, aku tahu satu hal, autopsi ini tidak akan berhenti pada kesimpulan yang mudah. Pagi berikutnya aku kembali membuka berkas awal kasus Faiza Soraya. Di meja kerjaku sudah tersusun foto tempat kejadian perkara, laporan penyidik dan kronologi versi keluarga. Di atas kertas ceritanya terdengar lurus. Seorang anak perempuan menemukan ibunya dalam keadaan marah. Terjadi cekcok, lalu pisau digunakan dalam kondisi emosi. Namun sebagai dokter forensik, tugasku adalah mencocokkan cerita itu dengan fakta medis. Disinilah masalah mulai terlihat. Aku membuka kembali foto luka satu persatu. Ada beberapa luka tusuk di dada dan perut. Arah masuknya konsisten, tidak miring, dan tidak menunjukkan perubahan sudut yang signifikan. Luka seperti ini biasanya dihasilkan oleh tangan yang cukup kuat dan stabil. Aku membandingkannya dengan data umum cedera,
Akibat kekerasan pada kasus anak. Polanya tidak cocok. Pada kasus impulsif, arah luka cenderung tidak teratur. Di sini, tidak demikian. Aku memeriksa ulang kedalaman luka. Beberapa di antaranya menembus cukup dalam hingga mengenai organ vital. Untuk mencapai kedalaman seperti itu, dibutuhkan tenaga yang terukur dan berulang. Bukan satu tusukan, melainkan beberapa kali dorongan dengan kekuatan serupa. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan soal kebiasaan tubuh dalam mengendalikan tekanan. Anak seusia itu umumnya belum memiliki pola motorik seperti ini. Penyidik datang menjelang siang. Ia membawa tambahan keterangan dari pemeriksaan awal anak korban. Katanya, anak tersebut mengaku menusuk ibunya dari arah depan saat berdiri. Aku mengangguk, lalu menunjukkan foto luka. Jika tusukan dilakukan dari arah depan oleh seseorang yang lebih pendek, sudutnya seharusnya sedikit menanjak. Fakta di tubuh korban menunjukkan sebagian besar luka lurus, sejajar dengan permukaan lantai. Penyidik terdiam beberapa detik. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Aku hanya menjelaskan bahwa ada ketidaksesuaian antara pengakuan dan temuan luka. Ini penting dicatat, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan kebenaran. Penyidik tampak gelisah. Ia mengatakan kasus ini sensitif dan banyak mata memperhatikan. Aku paham, namun medis tidak mengenal sensitivitas publik. Aku melanjutkan dengan membahas luka pada tangan korban. Tidak banyak luka defensif, tetapi ada satu bekas kecil yang menunjukkan upaya menahan dorongan. Ini sering terjadi ketika korban mengenal pelaku dan tidak langsung menghindar. Fakta ini membuatku semakin yakin bahwa kejadian tidak berlangsung dalam kepanikan besar. Ada momen kedekatan sebelum kekerasan terjadi. Setelah penyidik pergi, aku menghubungi laboratorium untuk memastikan pemeriksaan lanjutan pada senjata tajam. Aku meminta analisis sidik jari dan sisa biologis dilakukan dengan teliti. Aku juga meminta perkiraan ulang waktu kematian berdasarkan suhu tubuh dan kondisi jaringan. Semakin banyak data yang kukumpulkan, semakin jelas bahwa kesimpulan awal perlu ditahan. Sore hari, aku menuliskan laporan sementara. Aku memilih kata-kata yang netral dan profesional. Aku tidak menyebut pelaku. Aku hanya menyebut bahwa pola luka tidak sepenuhnya mendukung kronologi awal dan diperlukan pemeriksaan lanjutan. Aku tahu laporan ini akan menimbulkan reaksi, namun diam justru lebih berbahaya. Sebelum pulang, aku menatap kembali foto Faizah Soraya. Di balik angka dan istilah medis, ada seorang ibu yang kehilangan nyawa. Ada seorang anak yang kini berada di pusat tudingan, dan ada kebenaran yang belum sepenuhnya muncul. Sebagai dokter forensik, aku tidak punya hak untuk mengabaikannya. Bab ini belum selesai, justru baru mulai membuka arah yang tidak semua orang siap menerimanya. Hari ketiga sejak jenazah Faizah Soraya masuk ruang forensik, suasana kerjaku berubah terasa lebih berat. Beberapa panggilan masuk ke ponsel dinas sejak pagi, bukan dari keluarga korban, melainkan dari pihak yang ingin memastikan satu hal: kapan hasil akhir autopsi bisa dikeluarkan. Nada mereka terdengar sopan, tetapi terburu-buru. Aku paham pesan di baliknya. Kasus ini diharapkan segera selesai. Aku duduk menatap layar komputer, membaca ulang laporan sementaraku. Setiap kalimat sudah kupilih dengan hati-hati. Tidak ada tuduhan, tidak ada arah, hanya fakta medis. Namun rupanya itu sudah cukup untuk membuat beberapa orang tidak nyaman. Aku menerima undangan rapat singkat dengan penyidik utama dan atasan mereka siang itu. Di ruang rapat kecil, suasananya formal tapi tegang. Mereka menanyakan kembali pandanganku tentang kemungkinan pelaku anak. Aku menjawab sesuai keahlianku. Berdasarkan luka, kedalaman tusukan, dan arah masuk, terdapat indikasi kuat bahwa pelaku memiliki kontrol fisik yang baik. Aku tidak menyebut usia atau jenis kelamin. Aku hanya menyampaikan apa yang tubuh korban tunjukkan. Salah satu perwira mengatakan bahwa pengakuan anak sudah lengkap dan konsisten. Ia juga menyinggung dampak psikologis jika kasus ini berlarut. Aku mendengarkan tanpa memotong. Setelah itu, aku menjawab dengan tenang. Pengakuan penting, tetapi tubuh korban tidak bisa berbohong. Jika cerita tidak cocok dengan luka, maka cerita itu perlu diperiksa ulang. Aku bisa merasakan perubahan sikap di ruangan itu. Tidak ada yang meninggikan suara, tetapi jarak mulai terasa. Ada kesan bahwa aku dianggap memperlambat proses. Sebelum rapat ditutup, aku diminta untuk mempertimbangkan penyusunan kesimpulan yang lebih sederhana. Kata sederhana diucapkan dengan sangat hati-hati. Setelah rapat, aku kembali ke ruang kerjaku. Tanganku sedikit gemetar saat membuka sarung tangan baru, bukan karena takut,
Tetapi karena marah yang kutahan, aku tidak masuk dunia forensik untuk menyenangkan siapapun. Aku masuk karena percaya bahwa keadilan dimulai dari kebenaran medis. Aku memutuskan untuk menelaah ulang seluruh data dari awal. Foto tempat kejadian perkara, posisi jenazah, laporan suhu ruangan, hingga jam kedatangan ambulans. Ada jeda waktu yang menurutku belum dijelaskan dengan baik. Aku menandainya. Jeda ini bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum kematian. Sore itu, aku menerima hasil awal dari laboratorium sidik jari. Belum lengkap, tetapi cukup membuatku terdiam lama. Ada lebih dari satu sidik jari di gagang pisau. Salah satunya jelas bukan milik anak. Aku belum boleh menyimpulkan siapa pemiliknya. Tetapi fakta ini memperkuat kegelisahanku sejak awal. Aku menyimpan dokumen itu rapi dan menguncinya di laci. Di luar, hujan turun pelan. Aku menatap jendela dan menarik napas panjang. Di titik ini, aku tahu bahwa pekerjaanku tidak lagi hanya soal autopsi. Ini sudah masuk wilayah keberanian untuk bertahan pada kebenaran. Malam itu sebelum pulang, aku menulis catatan pribadi di buku kecil yang selalu kubawa. Jika suatu hari aku diminta menjelaskan setiap keputusan, aku ingin ingat bahwa aku tidak pernah menyimpang dari data. Tekanan boleh datang dari mana saja, tetapi tubuh Faizah Soraya sudah berbicara. Tugasku hanya satu, memastikan suaranya tidak dibungkam. Hasil lengkap dari laboratorium datang keesokan paginya dalam amplop coklat, bertanda rahasia. Aku membuka perlahan, memastikan tidak ada satu lembar pun yang terlewat. Di dalamnya ada laporan sidik jari, analisis biologis, dan catatan teknis yang biasanya tidak dibaca oleh orang di luar bidang forensik. Mataku langsung tertuju pada bagian identifikasi sidik jari pada gagang pisau. Tertulis jelas bahwa ditemukan lebih dari satu sidik jari. Satu di antaranya tidak cocok dengan data anak korban. Polanya utuh, tekanannya merata, dan letaknya berada di area pegangan utama. Ini penting. Sidik jari di posisi itu menunjukkan siapa yang memegang pisau paling lama dan paling dominan. Aku menelan ludah. Laporan lanjutan menyebutkan kecocokan parsial dengan data ayah korban yang sebelumnya diambil untuk keperluan administratif. Kecocokan itu tidak bisa diabaikan. Aku duduk diam beberapa saat. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Pendingin udara berdengung pelan, tetapi pikiranku jauh lebih bising. Fakta ini mengubah arah kasus secara signifikan. Selama ini, narasi publik mengarah pada satu kesimpulan, namun laporan di tanganku membuka kemungkinan lain yang jauh lebih rumit. Aku segera menghubungi penyidik utama dan meminta pertemuan. Tidak lama kemudian, ia datang bersama satu perwira lain. Aku menyerahkan salinan laporan dan menjelaskan poin-poin penting dengan bahasa yang lugas. Aku tekankan bahwa sidik jari tersebut berada di posisi kunci dan tidak mungkin terbentuk hanya dari sentuhan singkat. Keduanya membaca dalam diam. Salah satu dari mereka bertanya, apakah mungkin sidik jari itu berasal dari waktu lain? Aku menjawab, sesuai data, ada sisa biologis yang masih segar, menunjukkan kontak dekat dengan waktu kejadian. Tidak ada tanda pembersihan menyeluruh. Artinya, sidik jari itu tertinggal saat peristiwa berlangsung atau sangat dekat dengannya. Suasana berubah. Pertanyaan berikutnya tidak lagi teknis, melainkan bersifat hati-hati. Mereka menyinggung dampak jika temuan ini berkembang. Aku menjawab dengan tenang. Tugasku hanya menyampaikan hasil pemeriksaan. Bagaimana hasil itu digunakan bukan wewenangku, tetapi mengabaikannya adalah pelanggaran etika. Setelah mereka pergi, aku menyiapkan laporan lanjutan. Aku memilih kata yang presisi. Aku menuliskan bahwa terdapat sidik jari dewasa yang relevan secara forensik dan perlu ditindaklanjuti. Aku tidak menyebut nama dalam laporan terbuka, tetapi mencantumkan kode identifikasi yang jelas. Aku tahu laporan ini akan dibaca banyak pihak. Siang harinya, aku menerima panggilan dari atasanku. Nada bicaranya datar, tetapi pesannya tegas. Aku diminta berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Aku menjawab singkat bahwa semua prosedur sudah sesuai standar. Percakapan berakhir tanpa kesimpulan. Menjelang sore, aku kembali melihat foto jenazah Faizah Soraya. Kali ini aku fokus pada detail kecil yang sebelumnya terlewat. Ada memar samar di lengan yang tidak sesuai dengan pegangan anak. Ada tanda tekanan jari yang lebih besar. Detail ini kini masuk akal ketika disandingkan dengan laporan sidik jari. Aku menyadari bahwa posisiku tidak lagi netral di mata sebagian orang. Namun sebagai dokter forensik, netralitas berarti setia pada data, bukan pada kenyamanan. Jika aku mengendur sekarang, maka laporan ini hanya akan menjadi kertas tanpa makna. Sebelum pulang,
Aku mengunci lemari arsip dan memastikan semua dokumen tersimpan aman. Di koridor, aku berpapasan dengan beberapa rekan yang menatapku dengan raut bertanya. Aku hanya mengangguk singkat. Malam itu, aku pulang dengan satu keyakinan yang semakin kuat. Kebenaran sudah berada di permukaan. Tinggal menunggu siapa yang berani mengakuinya. Tekanan mencapai titik tertingginya pada hari kelima. Sejak pagi, suasana di ruang forensik terasa berbeda. Beberapa staf tampak lebih diam. Percakapan berhenti saat aku masuk. Aku tahu laporan sidik jari sudah menyebar ke lingkaran terbatas. Fakta itu tidak mungkin lagi disembunyikan. Yang tersisa hanyalah bagaimana sistem akan meresponsnya. Aku memutuskan melakukan analisis ulang secara menyeluruh sebelum laporan akhir ditutup. Aku tidak ingin ada celah sekecil apapun yang bisa digunakan untuk meragukan temuanku. Aku membuka kembali catatan suhu tubuh, kondisi pembekuan darah, dan perubahan jaringan. Semua data itu penting untuk memastikan perkiraan waktu kematian. Setelah dihitung ulang, hasilnya menunjukkan perbedaan yang tidak kecil dari kronologi awal yang beredar. Menurut perhitungan medis, waktu kematian Faizah Soraya lebih awal dari yang selama ini disampaikan. Selisihnya cukup signifikan untuk mengubah alur kejadian. Ini berarti ada kemungkinan anak tidak berada di lokasi pada saat luka fatal terjadi. Kesimpulan ini membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu dampaknya akan besar. Aku menyusun laporan autopsi lanjutan dengan sangat hati-hati. Setiap kalimat harus bisa dipertanggungjawabkan. Aku menjelaskan bahwa waktu kematian berdasarkan indikator biologis menunjukkan periode yang berbeda dari pengakuan awal. Aku juga menambahkan analisis tentang luka tekan di lengan yang menunjukkan pegangan kuat dari tangan dewasa. Semua itu bukan asumsi, melainkan hasil pemeriksaan berulang. Sebelum laporan itu dikirim, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tetapi jelas. Aku diminta tidak melanjutkan analisis lebih jauh demi kebaikan semua pihak. Tidak ada ancaman langsung, namun pesannya cukup membuatku berhenti sejenak. Aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di meja. Beberapa menit kemudian, atasanku datang langsung ke ruanganku. Ia duduk tanpa basa-basi dan menanyakan apakah aku yakin dengan temuanku. Aku menjawab ya, dengan dasar ilmiah yang kuat. Ia lalu berkata bahwa kasus ini bisa menciptakan kegaduhan besar. Aku mengangguk. Kegaduhan bukan urusanku, kebenaran adalah urusanku. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan, namun sebelum pergi, ia mengingatkanku tentang konsekuensi profesional. Aku memahami maksudnya. Dunia forensik tidak kebal dari tekanan, tapi jika aku mundur sekarang, maka semua pendidikan dan sumpah profesiku tidak berarti. Sore hari, aku dipanggil untuk memberikan penjelasan singkat di hadapan tim penyidik yang lebih besar. Aku menyampaikan hasil autopsi ulang dengan nada datar dan jelas. Beberapa wajah terlihat terkejut. Beberapa lainnya tampak menahan emosi. Tidak ada yang memotong penjelasanku. Saat aku selesai, ruangan itu hening. Aku tahu di titik ini tidak ada jalan kembali. Data sudah disampaikan. Rekam jejaknya tercatat, apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendaliku. Tugasku sebagai dokter forensik telah kulakukan sepenuhnya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku yang hampir kosong. Lampu sebagian sudah dimatikan. Aku menatap laporan yang sudah ditandatangani. Di balik semua tekanan, ada satu hal yang membuatku tetap tenang. Tubuh Faizah Soraya tidak lagi sendiri. Fakta tentang kematiannya sudah dicatat dengan jujur. Aku menutup map laporan dan memasukkannya ke dalam arsip resmi. Jika kebenaran harus dibayar mahal, maka aku siap menanggungnya. Setelah laporan autopsi lanjutan diserahkan, arah penanganan kasus mulai bergeser. Aku diminta terlibat dalam pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi anak korban, bukan sebagai penyidik, tetapi sebagai dokter yang memberi penilaian medis dan psikologis awal. Permintaan itu wajar, namun aku tahu alasan dibaliknya lebih dari sekadar prosedur. Mereka ingin memastikan apakah anak tersebut benar-benar mampu melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan. Pertemuan dilakukan di ruang konseling rumah sakit, bukan di kantor polisi. Aku duduk berhadapan dengan anak itu, ditemani pendamping dan seorang petugas. Wajahnya tampak pucat, matanya sering menunduk. Tangannya memegang ujung baju dengan erat. Aku memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa aku hanya ingin memastikan kondisinya baik. Aku sengaja tidak menyebut kata autopsi atau pembunuhan. Saat berbicara, suaranya pelan dan terputus. Ia menjawab pertanyaan sederhana dengan kalimat pendek. Ketika kutanya tentang malam kejadian, napasnya berubah. Ada jeda panjang sebelum ia bicara lagi. Ia tidak menangis,
tetapi matanya berkaca. Reaksinya bukan reaksi seseorang yang marah atau agresif. Ini lebih mirip reaksi anak yang takut dan berusaha mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Aku memperhatikan bahasa tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kelelahan fisik yang biasanya muncul setelah aktivitas berat. Tidak ada luka baru di tangan. Tidak ada bekas goresan. Dari sisi medis, tidak ada indikator bahwa ia melakukan serangan fisik dengan intensitas tinggi. Temuan ini konsisten dengan apa yang kulihat di ruang autopsi. Aku tidak menekan. Aku hanya mendengarkan. Beberapa kali ia terdiam saat menyebut ayahnya. Bukan karena marah, melainkan karena ragu. Keraguan itu penting. Anak yang berbohong biasanya menunjukkan pola yang berbeda. Yang kulihat di hadapanku adalah anak yang mencoba menyesuaikan ceritanya dengan sesuatu yang sudah diajarkan. Setelah sesi selesai, aku menyusun catatan medis singkat. Aku menuliskan bahwa secara fisik dan psikologis, anak menunjukkan tanda stres berat dan ketakutan, bukan agresi. Aku tidak menarik kesimpulan hukum. Aku hanya mencatat kondisi klinis. Catatan ini kemudian diserahkan ke tim terkait. Sore harinya, aku menerima kabar bahwa ayah korban telah diperiksa ulang. Aku tidak terlibat langsung, tetapi aku diminta menjelaskan kembali temuan medis jika diperlukan. Aku menyiapkan semua data dengan rapi. Dalam situasi seperti ini, kejelasan menjadi pelindung utama. Aku juga diminta menjelaskan kepada tim perlindungan anak mengenai hasil autopsi yang berkaitan dengan kemungkinan pelaku dewasa. Aku menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Aku tekankan bahwa temuan medis tidak berdiri sendiri, tetapi harus dibaca bersama bukti lain. Mereka mendengarkan dengan serius. Di akhir hari, aku duduk di ruang kerjaku dan menatap papan jadwal yang penuh coretan. Kasus ini belum selesai, tetapi satu hal mulai jelas. Anak itu bukan pusat masalah. Ia berada di tengah pusaran yang lebih besar. Sebagai dokter, aku merasa bertanggung jawab memastikan ia tidak menjadi korban kedua. Aku menutup hari dengan menuliskan ringkasan perkembangan di buku catatan pribadiku. Bukan untuk arsip resmi, tetapi untuk mengingat prosesnya. Setiap kasus mengajarkan sesuatu. Kasus ini mengajarkanku bahwa kebenaran sering datang bersamaan dengan wajah anak yang diam dan bingung. Dan dalam diam itu, ada kewajiban besar untuk melindungi yang lemah tanpa mengorbankan fakta. Pemeriksaan terhadap ayah korban akhirnya menjadi fokus utama. Aku tidak ikut dalam interogasi, tetapi penyidik meminta pendapat medis terkait perilaku dan kondisi fisiknya. Aku menerima berkas hasil pemeriksaan awal dan rekaman wawancara singkat. Dari dokumen itu, satu hal langsung terlihat. Ayah korban tampak terlalu tenang. Dalam rekaman, ia menjawab pertanyaan dengan nada datar dan terkontrol. Tidak ada jeda panjang, tidak ada emosi berlebih. Ia menjelaskan kronologi keberangkatannya keluar kota dengan runtut. Namun ketika ditanya tentang istrinya, ekspresinya tidak berubah. Sebagai dokter, aku tidak menilai benar atau salah. Aku hanya mencatat ketidaksesuaian antara situasi kehilangan dan respons emosional yang muncul. Aku diminta membandingkan perilaku itu dengan kondisi anak korban. Perbedaannya sangat jelas. Anak menunjukkan ketakutan, kebingungan, dan tekanan emosional. Ayahnya justru terlihat siap, terlalu siap. Perbandingan ini penting, bukan untuk menyimpulkan pelaku, tetapi untuk melihat dinamika yang terjadi dalam keluarga itu sebelum kejadian. Aku kembali menelaah hasil autopsi dengan sudut pandang baru. Luka tekan di lengan korban kini terasa lebih relevan. Tekanan itu berasal dari tangan yang lebih besar, dengan cengkeraman kuat namun terkontrol. Luka itu bukan hasil perlawanan spontan, melainkan pegangan yang disengaja. Ketika data ini disandingkan dengan postur ayah korban, kecocokannya semakin jelas. Aku menyusun catatan tambahan dan menyerahkannya ke penyidik. Aku menuliskan bahwa terdapat indikasi interaksi fisik antara korban dan individu dewasa sebelum luka fatal terjadi. Aku sengaja menggunakan istilah interaksi fisik untuk menjaga objektivitas. Namun pesan medisnya jelas. Beberapa jam kemudian, penyidik kembali dengan pertanyaan lanjutan. Mereka menanyakan kemungkinan seseorang membersihkan senjata setelah kejadian. Aku menjelaskan bahwa gagang pisau menunjukkan tanda pembersihan sebagian, tetapi tidak menyeluruh. Sidik jari utama masih tertinggal. Ini menunjukkan upaya tergesa atau ketidaktahuan bahwa sidik jari tidak mudah hilang. Di titik ini, suasana kerja terasa semakin serius. Tidak ada lagi pembicaraan soal penyelesaian cepat. Fokus bergeser ke penguatan bukti. Aku bisa merasakan perubahan sikap tim. Mereka mulai membaca ulang laporan dari awal, termasuk laporanku yang sempat dianggap menghambat. Sore hari,
Aku melihat anak korban kembali dibawa untuk pemeriksaan lanjutan oleh tim psikolog. Dari kehauan aku melihatnya duduk diam, menatap lantai. Pemandangan itu menguatkan keyakinanku. Anak ini bukan pelaku utama. Ia berada dalam posisi tertekan, mungkin diarahkan, mungkin dilindungi dengan cara yang salah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu malam itu. Namun tubuh Faiza Soraya sudah memberikan cukup petunjuk. Ada tangan dewasa yang terlibat, ada upaya mengarahkan cerita, dan ada anak yang dijadikan perisai. Menjelang malam, aku kembali ke ruang kerjaku dan menutup semua berkas. Aku sadar bahwa peranku hampir selesai. Selanjutnya, proses hukum akan berjalan sesuai mekanismenya. Namun apapun hasilnya, aku ingin memastikan satu hal. Data medis yang aku serahkan tidak bisa dihapus begitu saja. Aku menulis satu catatan terakhir hari itu. Dalam kasus ini, yang terlihat tenang belum tentu tidak bersalah. Dan yang terlihat rapuh belum tentu pelaku. Sebagai dokter forensik, tugasku memastikan perbedaan itu tercatat dengan jelas. Pada tahap ini, penyelidikan sudah masuk fase penggabungan bukti. Aku kembali dilibatkan dalam diskusi lintas tim bersama penyidik, ahli laboratorium, dan perwakilan perlindungan anak. Tujuannya satu, menyatukan semua temuan, agar tidak ada potongan fakta yang berdiri sendiri. Kasus ini tidak bisa lagi dilihat dari satu sudut. Aku memulai dengan memaparkan kembali temuan medis secara ringkas. Pola luka, kedalaman tusukan, arah serangan, dan tanda tekanan di lengan korban. Aku menekankan bahwa semua temuan itu saling terhubung. Luka tidak terjadi secara acak. Ada urutan. Kendali. Ini penting untuk memahami bagaimana peristiwa berlangsung di ruang sempit kamar itu. Ahli laboratorium kemudian menyampaikan hasil lanjutan. Selain sidik jari dewasa pada gagang pisau, ditemukan sisa biologis yang konsisten dengan kontak langsung dalam waktu dekat dengan kejadian. Tidak ada indikasi senjata berpindah tangan berkali-kali setelah kejadian. Artinya, siapapun yang memegang pisau terakhir memiliki peran utama. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa narasi awal perlu ditinjau ulang. Penyidik memaparkan ulang garis waktu berdasarkan data baru. Ada jeda waktu yang sebelumnya tidak diperhatikan. Jeda ini sesuai dengan perkiraan waktu kematian hasil autopsi ulang. Dengan penyesuaian itu, posisi anak korban pada jam kritis menjadi tidak sejelas sebelumnya. Ini membuka kemungkinan bahwa anak tidak berada di tempat saat luka fatal terjadi. Diskusi berlangsung serius dan terfokus. Tidak ada perdebatan emosional. Semua pihak kini berbicara berdasarkan data. Aku melihat perubahan besar dibanding hari-hari awal. Keraguan yang dulu dianggap gangguan kini menjadi dasar analisis. Aku diminta menjelaskan kembali kemungkinan adanya upaya pengalihan tanggung jawab. Aku menjawab dengan hati-hati. Dari sisi medis, ada tanda bahwa korban tidak melawan secara intens sejak awal. Ini sering terjadi ketika korban merasa aman atau mengenal pelaku. Fakta ini selaras dengan keterlibatan orang dewasa yang dekat secara emosional. Tim perlindungan anak menyampaikan hasil evaluasi lanjutan. Anak korban menunjukkan tanda tekanan jangka panjang dan kecemasan mendalam. Tidak ada indikasi agresi kronis. Temuan ini menjadi potongan penting yang melengkapi gambaran besar. Anak itu lebih mungkin berada dalam posisi diarahkan daripada bertindak sendiri. Setelah rapat selesai, aku duduk sejenak di ruang yang mulai sepi. Aku membuka kembali catatan awalku dari hari pertama autopsi. Banyak hal yang dulu hanya berupa intuisi, kini didukung data. Proses ini mengingatkanku bahwa kebenaran jarang muncul sekaligus. Ia terbentuk dari potongan kecil yang disatukan dengan sabar. Sore hari, aku diminta menyiapkan ringkasan medis akhir untuk disertakan dalam berkas perkara. Aku menulis dengan bahasa yang jelas dan netral. Tidak ada spekulasi. Tidak ada asumsi, hanya hubungan sebab akibat yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Aku tahu, dokumen ini akan menjadi rujukan penting. Saat menutup berkas, aku merasa ada beban yang sedikit terangkat. Bukan karena kasus mendekati akhir, tetapi karena fakta sudah berada di tempat yang seharusnya. Tidak lagi terpisah, tidak lagi diabaikan. Aku meninggalkan ruang kerja dengan langkah pelan. Di koridor, aku melihat anak korban berjalan bersama pendampingnya. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Pemandangan itu menguatkanku. Apapun hasil akhirnya, setidaknya kebenaran medis sudah memberi arah yang lebih adil. Menjelang akhir penyelidikan, suasana di lingkungan kerja terasa semakin senyap. Tidak ada lagi diskusi terbuka di lorong atau ruang kopi. Semua pembahasan berpindah ke ruang tertutup. Aku menerima salinan berkas perkara yang hampir lengkap,
dan diminta memastikan kembali bagian medis yang kutulis. Permintaan itu terdengar biasa, tetapi aku tahu maksudnya. Ini tahap terakhir sebelum keputusan besar diambil. Aku membaca ulang setiap halaman dengan saksama. Tidak ada perubahan isi, hanya penyesuaian redaksi agar lebih formal. Namun di balik bahasa resmi itu, aku merasakan tarik-menarik kepentingan. Kasus ini sudah terlanjur menyita perhatian publik. Banyak pihak ingin hasil yang tidak memicu keguncangan baru. Di sisi lain, data yang terkumpul tidak memberi ruang untuk kesimpulan sederhana. Aku diminta menghadiri rapat penutup bersama penyidik dan beberapa pejabat terkait. Di ruangan itu, pembahasan berjalan hati-hati. Fokus utama adalah bagaimana hasil forensik akan diposisikan dalam proses hukum. Ada pembicaraan tentang perlindungan anak, stabilitas keluarga, dan dampak sosial. Semua argumen terdengar masuk akal, tetapi sebagian menjauh dari inti persoalan. Saat aku diminta berbicara, aku menyampaikan satu hal yang sama sejak awal. Data medis menunjukkan keterlibatan orang dewasa dalam peristiwa ini. Luka, sidik jari, dan waktu kematian saling mendukung. Mengabaikan salah satu berarti merusak keseluruhan analisis. Aku tidak menuntut arah tertentu, aku hanya meminta agar fakta tidak dihilangkan. Beberapa orang mengangguk. Beberapa lainnya diam. Tidak ada bantahan langsung. Namun aku tahu, diam bukan berarti setuju. Setelah rapat berakhir, aku dipanggil secara terpisah. Aku diberitahu bahwa proses hukum akan mengambil jalur yang dianggap paling aman. Kalimat itu terdengar samar, tetapi cukup jelas maknanya. Aku kembali ke ruang kerjaku dengan perasaan campur aduk. Sebagai dokter forensik, tugasku sudah selesai. Laporan sudah diserahkan. Semua temuan tercatat. Namun sebagai manusia, aku tahu kebenaran tidak selalu menang dengan cara yang diharapkan. Kadang ia hanya bertahan dalam dokumen. Malam itu, aku menuliskan laporan akhir versi medis tanpa perubahan substansi. Aku menandatanganinya dengan tangan yang tenang. Tanda tanganku bukan sekadar formalitas. Itu pernyataan bahwa aku bertanggung jawab penuh atas tiap kata di dalamnya. Apapun yang terjadi setelah ini, catatan itu akan tetap ada. Aku mematikan komputer dan membereskan meja. Dari jendela, lampu kota Medan terlihat redup oleh kabut tipis. Kasus ini telah menguras banyak energi, bukan karena kompleksitas teknis, tetapi karena benturan antara kebenaran dan kenyamanan. Aku belajar bahwa keduanya jarang sejalan. Sebelum pulang, aku sempat melihat berkas anak korban yang akan dialihkan ke penanganan khusus. Itu keputusan yang tepat. Anak itu membutuhkan perlindungan, bukan stigma. Setidaknya, di bagian ini, sistem memilih arah yang lebih manusiawi. Aku melangkah keluar gedung dengan langkah pelan. Udara malam terasa lembab. Dalam diam, aku menerima kenyataan bahwa tidak semua kebenaran akan disambut dengan terbuka. Namun, selama masih ada satu orang yang mencatatnya dengan jujur, kebenaran itu belum hilang. Kasus Faiza Soraya secara administratif dinyatakan selesai beberapa minggu kemudian. Jalur hukum mengambil keputusan yang dianggap paling sesuai dengan kerangka yang ada. Sebagian fakta tampil ke permukaan, sebagian lain tetap berada di balik berkas resmi. Aku menerima pemberitahuan itu lewat surat singkat tanpa penjelasan panjang. Tidak ada permintaan tambahan, tidak ada klarifikasi. Itu tanda bahwa peranku telah berakhir. Aku kembali ke rutinitas di ruang forensik. Meja autopsi kembali diisi kasus lain. Nama lain, cerita lain. Namun setiap kali aku mencuci tangan setelah pemeriksaan, ingatanku kembali ke hari pertama jenazah Faiza Soraya tiba. Tidak ada tubuh yang benar-benar pergi tanpa meninggalkan jejak di benak orang yang memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Aku menyimpan satu salinan laporan pribadiku di arsip internal, sesuai prosedur. Semua temuan medis tercatat utuh. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang dihapus. Dalam dunia forensik, dokumen adalah saksi bisu. Ia mungkin tidak bersuara hari ini, tetapi bisa berbicara di waktu lain. Tentang anak korban, aku mendapat kabar bahwa ia menjalani pendampingan jangka panjang. Ia dipindahkan dari sorotan publik, itu kabar baik. Anak itu berhak tumbuh tanpa label yang tidak ia pilih. Jika ada satu hal yang kuharapkan dari seluruh proses ini, itu adalah keselamatannya. Aku sering ditanya, mengapa dokter forensik terlihat dingin? Jawabannya sederhana, kami belajar memisahkan emosi agar fakta tetap utuh. Namun itu tidak berarti kami tidak merasakan apapun. Ada kasus yang selesai di atas kertas, tetapi terus hidup di kepala. Aku menuliskan catatan terakhir tentang kasus ini di buku pribadiku.
bukan laporan, bukan dokumen hukum, hanya refleksi singkat bahwa kebenaran tidak selalu hadir sebagai keputusan akhir. Kadang, ia hanya hadir sebagai jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang menolak mengabaikannya. Sebagai dokter forensik, aku tidak menentukan vonis. Aku tidak memutuskan hukuman. Tugasku memastikan tubuh korban didengar dengan benar. Dalam kasus Faiza Soraya, tubuh itu telah bicara tentang luka yang tidak acak, tentang tekanan tangan dewasa, tentang waktu yang tidak sejalan dengan cerita awal. Semua sudah dicatat. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci. Hidup terus berjalan. Kasus lain menunggu. Namun prinsipku tetap sama. Setiap jenazah membawa kebenaran sendiri. Tugas kami adalah membuka ruang agar kebenaran itu tidak dikaburkan oleh kepentingan. Saat aku mematikan lampu ruang kerja malam itu, aku merasa tenang. Bukan karena semuanya berakhir sempurna, tetapi karena aku tahu aku tidak mengkhianati ilmu dan sumpah profesi. Jika suatu hari kasus ini dibuka kembali, data akan tetap ada, tidak berubah, tidak memihak. Dan jika tidak pernah dibuka kembali, setidaknya satu hal pasti, di ruang forensik itu, kebenaran Faiza Soraya pernah dicatat dengan jujur. Itu cukup bagiku sebagai penutup dari satu bab terberat dalam perjalanan karierku.